Hai guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Vina Wahyuningsi dan temanku Falihatul Intihani dari bagian kedokteran gigi dan mulut Universitas Sriwijaya. Nah, kontras radiografi itu apa sih? Jadi, kontras radiografi didefinisikan sebagai derajat perbedaan radiodensitas antara daerah terang dan gelap pada radiografi, atau bisa disebut sebagai perbedaan derajat kegelapan. Untuk pembagian dari kontras radiografi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kontras subjek dan kontras film. Akan kita bahas pertama kali itu kontras subjek, di mana kontras subjek ini merupakan karakteristik objek yang mempengaruhi kontras radiografi. Untuk memberikan pemahaman tentang kontras radiografi itu sendiri, di sini sudah ada dua gambar, di mana A terpapar KVP rentang rendah dengan kontras tinggi, dan B terpapar KVP rentang tinggi dengan kontras rendah, di mana kontras tinggi ini untuk melihat adanya karies dan kontras rendah untuk melihat adanya lesi di tulang atau mendeteksi penyakit periodontal dan periapikal. Lalu, apa saja sih yang mempengaruhi kontras subjek ini sendiri? Jadi, kontras subjek ini dipengaruhi oleh ketebalan, kepadatan, komposisi subjek, KVP, MA, waktu pemaparan, kondisi ketika pemrosesan film, energi serta intensitas sinar. Jadi yuk kita bahas satu-satu apa saja sih yang mempengaruhi kontras ini. Yang pertama itu ada ketebalan subjek, di mana ketebalan subjek yang sangat berbeda menyebabkan kontras dari subjek tersebut menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada KVP atau kilovoltage peak, di mana ketika KVP ini tinggi maka kontras itu berbalik menjadi lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Berbicara tentang KVP, kamu udah tahu belum sih apa itu long scale contrast dan short scale contrast? Jadi, radiografi ini saat memakai KVP rentang rendah, maka hanya memperlihatkan dua densitas yaitu area hitam dan putih, yang artinya memiliki kontras tinggi atau disebut short scale contrast. Jadi, yang terlihat hanya elemen warna putih, abu, dan hitam sedikit. Sedangkan saat memakai KVP rentang tinggi, radiografi akan menunjukkan banyak densitas, yaitu banyak warna abu-abu, yang artinya memiliki kontras rendah atau disebut long scale contrast. Selanjutnya itu ada radiasi hambur, dan yang selanjutnya itu ada jenis tipe film. Selanjutnya ada paparan. Dan yang terakhir ada processing. Ketika terjadi kesalahan saat film processing, maka akan berpengaruh dengan kualitas hasil film. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontras film, di mana kontras film ini sendiri merupakan kontras yang berasal dari bahan film dan proses pengelolaan film. Kontras film biasanya diukur sebagai kemiringan rata-rata dari bagian kurva karakteristik yang berguna secara diagnostik. Semakin miring kurva di wilayah ini, maka semakin besar kontras film. Pada gambar, ketika film A memiliki kontras yang lebih tinggi daripada film B, ketika kemiringan kurva dalam rentang yang berguna lebih besar dari 1, film tersebut melebih-lebihkan kontras subjek. Sebagai contoh, sinar sisa di kamar pulpa gigi lebih intens atau paparannya lebih besar daripada berkas dari mahkota email di sekitarnya. Di kemiringan kurva terus meningkat dengan meningkatnya paparan juga. Akibatnya, film dengan pencahayaan yang tepat memiliki kontras yang lebih tinggi daripada film yang kurang pencahayaan atau ringan. Film yang digunakan dengan layar penguat biasanya memiliki kemiringan dalam kisaran 2 hingga 3. Lalu bagaimana ya sebuah radiografi bisa dikatakan memiliki kontras yang ideal? Sebuah radiografi dikatakan memiliki kontras ideal yaitu saat area gelap dan terangnya sangat mencolok. Tapi ada nggak sih yang bisa mengakibatkan hilangnya kontras radiografi? Jawabannya tentu saja ada, yaitu radiasi hambur. Radiasi hambur menyebabkan adanya daerah kabur pada radiografi atau penggelapan keseluruhan gambar dan mengakibatkan hilangnya kontras radiografi. Baiklah, sekian penjelasan dari aku dan Feli. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dadah!